Ikatan Mahasiswa Cilangkahan, IMC, bersama Koalisi Lebak Selatan, Kolase, menggelar audiensi dengan pemerintah Kabupaten Lebak terkait keberadaan Bacing Plant PT Bintang Beton Selatan, BBS, di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Audiensi tersebut diterima oleh Asisten Daerah Asda 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lebak, Rahmat, yang mewakili Sekretaris Daerah, Sekda Lebak. Turut hadir dalam forum tersebut sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas PUPR, DPM PTSP, ATR BPN, Satpol PP, Biro Hukum, serta perwakilan Polres Lebak dan unsur terkait lainnya. Dalam audiensi itu, seluruh pihak menyampaikan pandangan dan hasil kajian masing-masing terkait keberadaan Bacing Plant PT BBS. Berdasarkan pemaparan OPD dan masukan dari IMC serta Kolase, disimpulkan bahwa lokasi Bacing Plant tersebut berada di lahan sawah yang dilindungi, LSD, sehingga dinyatakan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Karena sudah jelas dari seluruh pihak, baik OPD maupun rekan-rekan IMC dan Kolase, maka dapat dipastikan PT BBS akan ditutup dan dibongkar. Nantinya, akan diberikan kesempatan terlebih dahulu, apakah dibongkar secara mandiri atau dilakukan penutupan dan pembongkaran secara paksa, tegas Rahmat, Asda 2 Kabupaten Lebak. Urusan PT BBS ini, begini, dari 2024 itu sampai sekarang, padahal sudah jelas terang benderang bahwa kegiatan PT BBS itu tidak ada izin lengkap, bermasalah, sampai dibuatkan pernyataan mereka bahwa PT BBS ini tidak akan beroperasi sebelum melengkapi perizinan. Dan kemudian kita gali juga, ternyata di situ ada LSD. Nah, pertanyaan sederhana saya, kalau memang di situ LSD tidak diperbolehkan, berarti kan mau nggak mau harus ada tindakan. Harus dipindahkan PT itu dari lokasi itu. Kalau memang sulit untuk menempuh LSD tersebut. Jadi kita bertanya-tanya nih. Sepertinya kalau kita kemarin di Pol PP bahasanya begini, kemudian kita di ATR BPN nanti lain lagi. Ya makanya di satu ruangan ini biar jelas gitu Pak. Artinya dengan semua kewenangannya, pendapat masing-masingnya kita jadi tahu gitu. Sehingga apa yang menyebabkan Pol PP ini untuk menindaklanjuti PT BBS ini? Kita juga, maaf ya Pak ya, tidak merunding negatif terhadap Bapak. Cuman di sini kita ingin mencari apa sih sebetulnya yang mempersulit pemerintah ini dalam menindak perda ini. Menanggapi hasil audiensi tersebut, IMC dan Kolase menyatakan akan menunggu ketegasan nyata dari pemerintah Kabupaten Lebak, mengingat sebelumnya penanganan persoalan ini dinilai berlarut-larut. Serta jajaran perwakilan dari Kantar BPN Lebak, serta jajaran dari PUPR, dan tentunya saudara-saudara dari MC dan jajaran pers dari Selatan Kabupaten Lebak. Kolase ya. Koalisi Lebak Selatan. Terima kasih atas masukannya kepada pemerintah Kabupaten Lebak yang terus bersinergi sehingga membuat pemerintah Kabupaten Lebak selalu berada di dalam track sesuai dengan konstitusi, tentunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan permasalahan PT BBS, di mana tadi disampaikan oleh pihak PTSP ada 3 persyaratan dasar tadi disebutkan. Pertama, PKKPR, kedua, dokumen lingkungan, dan ketiga, PBG. Saya yakin ada persyaratan dasar yang belum ditempuh oleh PT BBS tersebut karena berdasarkan delineasi yang sudah dilakukan oleh dari pihak PUPR, khususnya bidang tata ruang, itu masuk ke dalam zonasi LSD. Lahan sawah dilindungi, meskipun tadi dari disampaikan bahwa mendapatkan informasi ada dari Dinas Tindak Provinsi katanya itu masuk ke dalam KPI. Perlu kami informasikan juga Pak
pemerintah Kabupaten Lebak sudah mempunyai Perda nomor 7 tahun 2024 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lebak tahun 2024 sampai dengan 2044, di mana Kecamatan Tihara memang tidak termasuk ke dalam kawasan pembangunan industri tersebut, rencana pembangunan industri. Dan perlu kita sepakati Pak Asda 2 pada hari ini bahwa persyaratan dasar PBG, saya yakin PT BBS yang kita undang juga pada hari ini mereka tidak punya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak dari historikalnya dari tahun 2024 itu merupakan sanksi tahapan pemberian sanksi administratif yang apabila dilihat disesuaikan berdasarkan pasal 186 ayat 2 Perda nomor 7 tahun 2023 tentang RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2033 sampai dengan 2043 bisa kita masukkan sebagai bahan pertimbangan nanti Pak Bupati, karena tahapan tadi saya disampaikan Pak Satpol PP tanggal 31 Desember sudah melakukan pengintaian, sudah terusnya polis lain katanya sudah menghentikan sementara kegiatan sudah. Artinya apabila berdasarkan pasal 186 ayat 2 masuk ke tahapan sampai ke pembongkaran. Sebelumnya kami menuntut agar Bacing Plan PT BBS ditutup pada akhir tahun 2025, namun selalu diulur hingga akhirnya kami melakukan gerakan. Hari ini, Asda 2 sudah menyatakan sikap untuk menutup dan membongkar Bacing Plan PT BBS Cihara. Kami akan menunggu realisasinya. Jika sudah dilakukan, tentu akan kami apresiasi dan ucapkan terima kasih, ujar Hendrik Ariski dari IMJ. Sementara itu, Bucek dari Kolase menilai kehadiran OPD dalam audiensi menjadi poin penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait regulasi. Alhamdulillah, audiensi dihadiri langsung oleh OPD terkait, sehingga diskusi berjalan terbuka dan komprehensif. Hasilnya jelas dan final, bahwa Bacing Plan PT BBS Cihara berada di kawasan LSD, sehingga melanggar aturan dan menjadi kendala utama dalam perizinan. Hal ini yang membuat Asda 2 yakin dan siap menutup serta membongkar paksa bangunan tersebut, paparnya. Hal senada disampaikan Otoy Lahar dari Kolase. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal hasil audiensi tersebut. Kami akan terus berjuang. Pernyataan Asda 2 dan OPD yang siap menutup dan membongkar paksa Bacing Plan PT BBS di Cihara menunjukkan perjuangan kami tidak sia-sia. Namun jika penutupan dan pembongkaran tidak kunjung dilakukan, kami siap kembali melakukan gerakan, tegasnya. Dari Lebak, Banten, Hedi Sofyan, Airnews TV, mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Airnews. Don't forget to like, share, comment, and